Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Idna Sari. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai surat pemberitahuan atau SPT. Yang pertama, arti penting surat pemberitahuan atau SPT dalam pemeriksaan pajak. Proses pemeriksaan pajak tidak dapat terlepas dari surat pemberitahuan atau SPT. Hal ini dikarenakan salah satu objek pemeriksaan pajak adalah SPT. SPT akan diuji dan dinilai oleh pemeriksa pajak apakah nilai pajak yang terhutang dalam SPT diisi dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau tidak. Selanjutnya, definisi SPT. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP, SPT dinyatakan sebagai surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, fungsi SPT. Bagi wajib pajak penghasilan, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Dan bagi pengusaha kena pajak, fungsi SPT yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai, dan penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terhutang. Serta bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Selanjutnya, jenis SPT. Jenis SPT terbagi dua, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Yang pertama, SPT masa merupakan surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak yang meliputi SPT masa PPh pasal 21 atau 26, SPT masa PPh pasal 22, SPT masa PPh pasal 23 atau 26, SPT masa PPh pasal 4 ayat 1, masa PPh pasal 15, dan SPT masa PPN dan PPNBM. Yang kedua, SPT tahunan merupakan surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT tahunan PPh orang pribadi dan SPT tahunan PPh badan. Kemudian, ketentuan pokok tentang SPT. Yang pertama, kewajiban pengisian SPT. Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP, tempat wajib pajak terdaftar, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, SPT bagi wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menggunakan satuan mata uang selain rupiah. Yang ketiga, penandatanganan SPT. SPT wajib pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dan dalam hal wajib pajak menunjuk kuasa untuk mengisi SPT, penandatanganan SPT dapat dilakukan dengan cara biasa, tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik. Dan yang keempat, cara mendapatkan formulir SPT. Wajib pajak dapat mengambil sendiri formulir SPT yang disediakan pada kantor-kantor Direktorat Jenderal Pajak dan tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kelima, batas waktu penyampaian SPT. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pasal 21 atau 26, pasal 23 atau 26, dan PPh pasal 22 dan 25, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan untuk PPh pasal 22 yang dipungut bendahara, paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Dan untuk PPN dan PPNBM, paling lama akhir bulan berikutnya. Dan untuk pajak-pajak dalam rangka impor, secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya. Dan untuk SPT tahunan PPh orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan untuk SPT tahunan PPh badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang keenam, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan. Wajib pajak dapat memperpanjang penyampaian SPT tahunan PPh paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau cara lain misalnya dengan pemberitahuan secara elektronik. Dan yang ketujuh, wajib pajak tertentu yang dikecualikan dari kewajiban penyampaian SPT PPh, yaitu wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh neto tidak lebih dari
PTKP, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha dan tidak melakukan pekerjaan bebas. Yang kesembilan, lampiran SPT. SPT tahunan PPh wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan neraca atau laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya PKP. Ke-10, penyampaian SPT. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara langsung atau melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau melalui saluran tertentu yang diciptakan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Dan yang ke-11, pembetulan SPT. Wajib pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan penyampaian surat pemberitahuan hasil verifikasi dalam rangka menerbitkan SKP, menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak, wakil kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak, atau penyampaian pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan. Yang ke-12, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Wajib pajak dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri secara tertulis mengenai ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan yang ke-13, ESPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Materi yang terakhir yaitu sanksi terkait SPT. Sanksi terkait SPT ada dua, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Yang pertama, sanksi administratif apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau batas waktu perpanjangan SPT, wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang KUP, yaitu Rp500.000 untuk SPT masa PPN, Rp100.000 untuk SPT masa lainnya, Rp1.000.000 untuk SPT tahunan PPh badan, dan Rp100.000 untuk SPT tahunan PPh orang pribadi. Yang kedua, sanksi pidana. Apabila wajib pajak melanggar ketentuan terkait dengan penyampaian dan pengisian SPT, maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 38 dan 39 Undang-Undang KUP. Sekian penjelasan dari saya mengenai surat pemberitahuan atau SPT. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.